Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zaida Ainil Widad dengan NIM 2530101055 semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS Bahasa Arab dengan menjelaskan kalimat fi'il. Apa sih kalimat fi'il itu? Kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan, kejadian, atau aktivitas yang terikat dengan waktu, baik masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya adalah macam-macam fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madi, yang kedua, fi'il mudhari, dan yang ketiga, fi'il amar. Penjelasan pertama yaitu tentang fi'il madi. Pengertian fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan atau masa lampau. Contohnya adalah zahaba, yang artinya dia laki-laki telah pergi. Yang kedua, nosorta, yang artinya kamu laki-laki telah menolong. Dan yang ketiga, dorobu, yang artinya mereka laki-laki telah memukul. Selanjutnya adalah tentang fi'il mudhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan, atau bisa disebut dengan hal dan istiqbal. Hal yang artinya masa sekarang dan istiqbal artinya masa yang akan datang. Di dalam fi'il mudhari terdapat huruf mudharaah. Huruf mudharaah ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta, atau bisa disebut dengan anaitu. Tetapi jika didomirkan yaitu menjadi 14, yaitu ya, tataya, tatata, tatata, ana. Selanjutnya adalah contoh dari fi'il mudhari. Yang pertama, yansuru, yang artinya dia laki-laki akan menolong. Di dalam kata yansuru terdapat huruf mudharaah yaitu ya, atau misalkan didomirkan yaitu domir huwa. Contoh yang kedua adalah tarji'u, yang artinya kamu laki-laki sedang pulang. Di dalam kata tarji'u terdapat huruf mudharaah yaitu ta, atau domir anta. Dan contoh yang ketiga adalah tadhabina, artinya kamu perempuan sedang pergi. Di dalam kata tadhabina terdapat huruf mudharaah yaitu ta, atau jika didomirkan itu menggunakan domir anti. Penjelasan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dari fi'il amar. Fi'il amar adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah melakukan pekerjaan. Fi'il amar menggunakan waktu hal, yaitu masa yang sekarang. Selanjutnya adalah contoh dari fi'il amar. Yang pertama, idrib, yang artinya pukullah kamu laki-laki. Dan yang kedua, unsuri, yang artinya tolonglah kamu perempuan. Dan yang terakhir, uktubu, artinya tulislah kalian laki-laki. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat fi'il. Kalimat fi'il bisa diketahui atau bisa dicirikan dengan yang pertama adalah kemasukan qad. Qad jika masuk pada fi'il madi maka maknanya litahqiq atau sungguh. Sedangkan jika masuk pada fi'il mudhari maknanya litaklil, artinya terkadang. Contoh qad yang masuk ke dalam fi'il madi yaitu qad qamatis shalah. Dan contoh
qad yang masuk ke dalam fi'il mudhari yaitu qad yajudul bakhilu. Yang kedua adalah kemasukan sin dan saufa. Sin dan saufa hanya bisa masuk pada fi'il mudhari. Keduanya mempunyai makna lil istiqbal atau akan. Contoh sin yang masuk ke dalam fi'il yaitu sayaqulus sufaha, dan saufa yang masuk ke dalam fi'il yaitu saufa ta'lamun. Selanjutnya bisa dicirikan dengan kemasukan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah adalah tak sukun yang mengartikan makna perempuan. Contohnya zahabat ilal madrasah. Selain itu juga bisa dicirikan dengan ta fa'il, nun taukid sakila dan nun taukid khafifah, dan ya mukhatabah. Selanjutnya kalimat fi'il bisa dilihat dari bentuk mu'rab dan mabninya, lazim dan muta'addinya. Mu'rab adalah suatu kalimat yang bisa di-i'rabi atau bisa berubah. Sedangkan mabni adalah suatu kalimat yang tidak bisa di-i'rabi atau tetap. Selanjutnya yaitu lazim dan muta'addinya. Pengertian lazim tersendiri adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Sedangkan muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Selanjutnya, kalimat fi'il bisa dilihat dari bina maklum dan bina majhulnya, dan juga sahih dan mu'talnya. Pengertian bina maklum adalah bentuk kata kerja aktif, yaitu fa'ilnya diketahui atau disebutkan. Sedangkan bina majhul adalah kata kerja pasif, yaitu fa'ilnya tidak disebutkan atau tidak diketahui. Selanjutnya adalah sahih dan mu'tal. Pengertian sahih adalah kata kerja yang huruf asalnya tidak terdapat huruf ilat. Sedangkan mu'tal adalah kata kerja yang huruf asalnya terdapat huruf ilat. Dan yang terakhir, kalimat fi'il bisa dilihat dari mujarrad dan mazidnya. Pengertian dari mujarrad adalah kata kerja yang semua hurufnya adalah huruf asli atau dasar dan tidak ada penambahan huruf. Sedangkan mazid adalah kata kerja yang terdapat satu atau lebih huruf dari bentuk mujarradnya, atau bisa disebut dengan adanya tambahan huruf di dalam bentuk huruf asal. Lanjut ke poin yang selanjutnya yaitu i'rab pada kalimat fi'il. Kalimat fi'il mempunyai 3 i'rab. Yang pertama rafa, nasab, dan jazm. Yang pertama adalah i'rab rafa. I'rab rafa mempunyai 4 ciri-ciri yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Fi'il masuk ke dalam i'rab rafa yaitu dengan ciri-ciri dhammah, menempati tempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa itu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un? Yang artinya fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama', dan ya muannasah mukhatabah. Contohnya adalah ana aktubu darsa. Lanjut ke dalam i'rab nasab. I'rab nasab memiliki 5 ciri-ciri yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Fi'il masuk ke dalam i'rab nasab yaitu dengan ciri-ciri fathah menempati pada fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan apa-apa. Contohnya uridu an aktubad darsa. Lanjut ke i'rab yang selanjutnya yaitu i'rab jazm. I'rab jazm mempunyai 2 ciri-ciri yaitu sukun dan hadfu. Adapun sukun sebagai alamat jazm menempati pada fi'il mudhari shahihul akhir, yang artinya fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf shahih. Contoh, huwa lam yaktub ad-darsa.
Selanjutnya yaitu hadfu atau membuang sebagai alamat jazam menempati pada dua tempat, yaitu yang pertama fi'il mudhari mu'talul akhir yang artinya fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat yaitu ada 3, alif, waw, dan ya. Dialamati dengan hadfu harfi ilat atau membuang huruf ilat. Contohnya, al-alimu lam yakhsha illallah. Dan yang kedua ada af'alul khamsah dialamati dengan hadfun nun atau membuang nun. Contohnya, lam yakuma, lam takuma, lam yakumu, lam takumu, lam takumi. Lanjut ke poin yang selanjutnya adalah hukum-hukum fi'il di dalam i'rab. Yang pertama, hukum fi'il madi. Hukum fi'il madi adalah mabniun ala fathah atau huruf akhirnya dibaca fathah. Yang kedua, hukum fi'il amar. Hukum fi'il amar adalah majzumun abadan atau selamanya dibaca jazam. Dan yang terakhir, hukum fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari adalah mu'rab. Dari penjelasan yang tadi saya bahas, saya mendapatkan referensi dari modul Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Yang kedua, kitab Ajurumiyah. Dan yang ketiga, kitab Fathul Al-Moti. Dan yang terakhir, kitab Al-Imriti. Sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.